Shalom Shalom Bapak Bapak Ibu. Ibu, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali untuk renungan pekan hari ini. Kita percaya Tuhan akan memakai dan membantu kita lebih lagi, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kanara la bala bala la bala. Ira la batakaya syandara la batakaya syara. Benar ya Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami, keselamatan kami. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami mau sharing kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang mengurapi kami. Terusus hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, Engkau Allah memberkati Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau urapi hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata, bahkan kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Sehingga semua itu boleh firman Tuhan yang akan boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami, semua yang mendengar. Biarlah melalui sharing kebenaran firman Tuhan pagi ini, kami boleh diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Saya percaya kabar setiap kita adalah kabar luar biasa, karena kita selalu bersama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sebelum saya membagikan sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mohon izin buat Bapak Gembala, terima kasih buat kesempatan yang diberikan Pak Gembala kepada saya untuk boleh berbagi sharing firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, sungguh luar biasa. Satu minggu ini kita boleh mendengarkan tuntunan sepekan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, di mana memang kita hamba-hamba Tuhan tidak ada apa-apanya, tapi karena Tuhan yang mengurapi. Saya percaya semua apa menjadi tuntunan kita satu minggu ini, pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Adapun yang menjadi pokok daripada sharing kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita mengalami dampak daripada pemurnian tersebut. Kita tahu 3 hari yang lalu kita boleh mendengar beberapa dari hamba Tuhan menyampaikan bagaimana apa dari makna daripada pemurnian yang kita alami. Begitu juga di hari berikutnya kita boleh hal-hal apa yang akan kita lakukan kalau kita masuk dalam pemurnian. Dan pada pagi hari ini, setelah kita mengetahui makna daripada pemurnian dan apa yang menjadi hal-hal apa yang akan kita lakukan dalam pemurnian, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan pasti itu sudah memahaminya. Dan pada saat kesempatan ini, apa yang menjadi dampak daripada pemurnian yang kita alami? Saya percaya dampaknya pasti luar biasa, karena pemurnian itu adalah sesuatu hal yang tidak enak, karena kita masuk dalam ujian yang artinya kita akan mengalami satu proses yang luar biasa. Sebelum kita baca saya akan berbagi, kita baca dulu menjadi ayat pembuka daripada seri kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Maleakhi 3 ayat 3. Maleakhi 3 ayat 3 berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Seperti Maleakhi 3 ayat 3 berkata, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tahu bahwa kalau kita masuk dalam proses yang namanya ujian, kita akan mengalami yang namanya pemurnian. Kalau kita masuk dalam proses pemurnian, memang tidak enak. Tapi saya percaya, sebagai orang percaya, kalau pemurnian itu datangnya dari Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya kita akan dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan.
adapun yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah jika kita memahami mengapa Tuhan izinkan kita masuk dalam kemurnian dan melakukan langkah-langkah yang tepat di dalam kehidupan kita, saya percaya di dalam kita menghadapi proses pemurnian, maka kita bukan hanya melihat, tapi melainkan kita akan mengalami dampak daripada pemurnian itu sendiri. Jadi kalau kita masuk dalam pemurnian, itu benar-benar kita yang mengalami sendiri dalam ujian itu sendiri. Saya percaya kalau kita yang mengalami, pasti sesuatu yang dahsyat pasti akan kita alami. Apa yang menjadi dampak daripada kita masuk dalam pemurnian tersebut? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini buat kita semua. 3 poin. Yang pertama itu adalah kita akan mengalami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu kalau kita dalam ujian, kalau kita taat, maka kita akan masuk dalam proses pemurnian yang seperti yang Tuhan katakan. Makanya kita akan mengalami hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam ayat yang bacaan kita pada pagi hari ini dikatakan bahwa dampak dari pemurnian adalah kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam ujian pemurnian dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus taat. Taat dalam masuk dalam pemurnian itu tersebut. Supaya apa? Ya kita menjadi berkenan kepada Tuhan, serupa dan segambar dengan Dia. Melalui proses pemurnian ini, Tuhan membentuk kita, karakter kita. Orang percaya akan menjadi lebih serupa dan segambar dengan Kristus, dengan buah roh yang matang. Pemurnian memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa kita, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, dan kita juga akan dibawa Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi kita waktu kita masuk dalam ujian pemurnian, yang kita harus langkah yang kedua, kita harus senantiasa lebih dekat dengan Tuhan. Yaitu melalui apa? Kita masuk dalam doa, kita nyembah Tuhan, kita puji Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan, sehingga kita akan mengalami perkenanan Tuhan atas setiap kita. Selain itu, apa yang menjadi dampak dari pemurnian? Kita akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih kudus dan setia kepadanya Tuhan Yesus, di mana kita memisahkan diri dari hal-hal duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iman kita juga akan menjadi lebih murni dan tak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan tadi? Kita harus supaya dampak dari pemurnian ini, yang pertama itu tadi kita akan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang kedua adalah dampak daripada pemurnian yang akan kita alami adalah kita akan memiliki satu roh kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu kalau masuk kita dalam ujian pemurnian, di situ kita akan mengalami yang namanya hati kita akan dirembukkan. Hati kita dalam posisi 0. Tapi saya percaya kalau kita lolos daripada pemurnian itu, kita akan memiliki satu kerendahan hati. Yang dulunya kita sombong, yang dulunya kita merasa benar sendiri, yang dulunya kita merasa hebat sendiri. Tapi saat kita masuk dalam pemurnian, dampaknya adalah kita akan mengalami roh kerendahan hati. Pemurnian mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Firman Tuhan berkata di Mika 6 ayat 8. Kita boleh baca Mika. Mari kita baca, saya dibukakan Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8 begini firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Jadi kita harus memiliki satu kerendahan hati di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, kita tahu kisah daripada Raja Nebukadnezar. Dia kita tahu memiliki sombong orangnya, tapi kita baca di Daniel 4 ayat 30 sampai 33. Saya akan bacakan. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggimu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kaku burung. Kita tahu pemurnian mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk dalam ujian pemurnian, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tapi kita senantiasa selalu mengandalkan bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap kita dalam proses pemurnian itu tadi. Sehingga dampaknya apa? Ya, kita mengalami satu kerendahan hati dalam hidup kita. Jadi yang dulunya kita sombong, kita merasa hebat, tapi saat kita masuk dalam pemurnian itu tersebut, kita akan memiliki roh kerendahan hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemurnian mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan, membuat kita lebih tergantung pada anugerah dan kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatan dan kehendak kita sendiri. Di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, coba dibantu. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ayat 7 begini firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya, haleluya. Kita tahu kisah ini bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Kita tahu dia bisa dipakai Tuhan karena dia senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan Rasul Paulus, sekalipun dia dipakai, tapi dia memiliki satu kelemahan, yaitu duri dalam daging. Kenapa duri dalam daging itu ada dalam kehidupannya? Supaya Rasul Paulus tidak memiliki satu kesombongan, merasa hebat Tuhan pakai dia, tapi justru di dalam kelemahan Rasul Paulus dia mengalami suatu kuasa Tuhan atasnya. Di dalam kelemahan Rasul Paulus, kuasa Tuhan nyata. Begitu juga atas setiap kita umat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Mari kita seperti Rasul Paulus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga Tuhan yang memenuhi, Tuhan yang mendesain kehidupannya, sehingga roh kerendahan hati ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari libatkan Tuhan senantiasa. Kalau kita masuk dalam pemurnian, jangan pernah kita berontak,
Jangan pernah kita lari daripada pemurnian, karena di dalam pemurnian itu mendatangkan berkat anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Libatkan Tuhan senantiasa. Mari kalau kita masuk dalam pemurnian, ayo, saya percaya dampaknya luar biasa bagi kita. Yang penting kita taat, setia senantiasa. Maka saya percaya justru di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kuasa Tuhan nyata. Kalau kita tidak mengalami satu kelemahan, kita ujung-ujungnya akan, tanpa kita sadar, kita akan sombong, kita akan merasa hebat, kita merasa bisa. Tapi kalau kita memiliki satu kelemahan dalam hidup kita, bahwa Tuhanlah segala-galanya. Kalau kita boleh dipakai Tuhan, semuanya karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan itu. Sehingga tetap ada roh kerendahan hati dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Miliki roh kerendahan hati. Bagaimana kita mendapatkan roh kerendahan hati tersebut? Kita harus masuk dalam pemurnian. Sehingga dampak daripada pemurnian yang kita alami di saat kita taat, setia, tidak berontak, saya percaya dahsyat dampaknya dalam hidup kita. Pasti kita akan memiliki roh kerendahan hati, tidak menganggap kita lebih baik dari orang lain, tapi kita terus menaruh satu keyakinan bahwa orang lain sangat butuh dengan kita, bahwa orang lain, kita butuh orang lain seperti itu. Jadi tidak ada yang merasa hebat. Yang ketiga, yang terakhir itu bagaimana kita dampak daripada pemurnian yang kita masuk dalam pemurnian, yaitu kita akan mengalami pemulihan dan berkat Tuhan. Kita tahu setelah masa pemurnian, Tuhan seringkali membawa pemulihan dan berkat yang lebih besar. Proses ini mungkin melibatkan kehilangan atau pengorbanan, tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan dan memberkati dengan lebih dari sebelumnya, sebagaimana yang dialami Ayub. Kita tahu kisah Ayub. Kita tahu Ayub adalah orang yang luar biasa, orang saleh. Tapi di dalam kesalehannya, dia mengalami satu ujian daripada Tuhan, di mana dia masuk dalam pemurnian. Tapi kita tahu kenapa Ayub mengalami satu kemenangan. Kita tahu Ayub adalah orang kaya, semua serba ada, segala sesuatunya. Tapi di saat dia masuk dalam pemurnian, kita tahu sikap Ayub adalah sikap yang benar, di mana dia tidak dalam masuk pemurnian, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ujian apa ini Tuhan? Dia tidak pernah, tapi dia menghadapinya bersama dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu apa yang terjadi pada ending daripada Ayub. Dan saat sebelum dia waktu dia dalam ujian itu, semua dia alami. Dia mengalami sakit, hartanya habis, bahkan anaknya mati, bahkan istrinya menghujat dia. Apa kata istrinya? Di mana Tuhanmu, katanya. Sampai kapan kamu harus tetap seperti itu, katanya. Tapi sikap Ayub ini yang menjadi teladan bagi kita. Walaupun kita masuk dalam ujian, dalam pemurnian, kita terus memiliki sikap hati yang benar, yaitu dengan terus berharap sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan setiap kita. Dimana kalau kita menang dari pemurnian ini, apa yang menjadi dampak yang luar biasa? Apa yang hilang dari Ayub, itu Tuhan kembalikan. Bukan sekali, 2 kali lipat itu dialami Ayub. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalaupun kita masuk dalam ujian, di dalam pemurnian, di dalam hidup kita, mari terus hadapi, masuk terus dalam pemurnian itu. Dengan bagaimana? Dengan kita terus berharap, berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan senantiasa menuntun kita, senantiasa. Supaya apa? Supaya kita terus boleh Tuhan dituntun Tuhan, dibimbing Tuhan kepada kehendak dan rencana Tuhan yang dahsyat. Sehingga apa? Kalau kita masuk dalam pemurnian, ada berkat yang luar biasa. Bukan hanya berkat pemulihan, tapi berkat-berkat jasmani rohani pasti Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, kita baca di Ayub 42 ayat 5. Saya bacakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang hilang daripadanya pada saat dia masuk dalam pemurnian tersebut. Kita tahu
Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, dan selanjutnya lebih daripada itu dalam hidupnya Ayub yang dahulu diberikan 2 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi perenungan kita kalau kita masuk dalam ujian, dalam pemurnian dalam hidup kita? Dampaknya apa? Yang pertama tadi, itu kita harus memiliki, kita akan mengalami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka apapun yang kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan beri. Yang kedua tadi, kita senantiasa memiliki roh kerendahan hati. Kita senantiasa, yang dulunya kita sombong, yang dulunya merasa hebat, kalau kita sudah masuk dalam pemurnian, lolos dalam ujian pemurnian itu, kita akan memiliki satu kerendahan hati, di mana kita tidak menganggap kita lebih hebat, tapi orang lain akan bisa kita terima dengan apa adanya. Dan yang terakhir tadi, kalau apa yang menjadi dampak dari pemurnian dalam hidup kita, kita akan mengalami satu pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Bukan saja pemulihan, bahkan berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani Tuhan akan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, mari, apa yang menjadi action kita pada saat pagi hari ini untuk ke depan kita lakukan? Tetaplah hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup makin intim dengan Tuhan. Mari kita senantiasa memiliki hidup yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita senantiasa intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita, penyembahan, pujian kita kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan yang kita baca di dalam setiap gemar-gemar kita yang ada di gereja kita. Yang kedua, jaga kerendahan hati, jangan sombong. Jika masih menyimpan kesombongan yang menjadi kebanggaan kita, yang membuat kita menjadi sombong, segera minta ampun sama Tuhan. Mari, apa action yang harus kita lakukan? Tetap kita jaga perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan kita. Kita rendah hati kepada Tuhan, biar sombong. Sehingga apa? Kalau kita merasa ditegur Tuhan karena kesombongan kita, kita minta ampun sama Tuhan. Itu saja yang menjadi poin pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh diberkati melalui sering kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya oleh kuasa Roh Kudus, saya percaya saya terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus yang tidak pernah terbatas untuk boleh senantiasa menerjemahkannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu pujian. Penyertaan Tuhan, segalanya bagi hadirmu di hidupku, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi hamba boleh memberikan sharing kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu menyadari hamba-Mu sungguh sangat terbatas, tapi saya percaya Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa menerjemahkan setiap
kata demi kata yang hamba-Mu sampaikan, sehingga setiap umat-Mu, setiap pendengar yang mendengar boleh Tuhan menangkap isi hati Tuhan, maksud Tuhan, sehingga kami boleh diberkati. Ajar kami Tuhan untuk terus senantiasa Tuhan memiliki hidup yang senantiasa rendah hati Tuhan. Kami tidak sombong ya Tuhan, tapi terus kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Shalom.